Kita lanjutkan lagi pada video kali ini, yaitu menampilkan data post berdasarkan tag yang dipilih. Pertama itu di sini kita buat dulu file view-nya di resources, kemudian ke views. Lalu di dalam folder blog ini kita buat file baru dengan nama post strip atau dash tag.d.php. Sudah dibuatkan. Untuk sementara kita kosongkan dulu. Sekarang kita pergi lagi ke app http, kemudian ke controllernya. Kita buka yaitu blog controller. Nah, di sini yang digunakan itu untuk model, yaitu model post dan model tag. Sudah diimportkan, jadi tinggal kita gunakan. Paling bawah di sini, karena kodenya itu hampir sama ya, seperti di metode ini, show post by kategori. Jadi kita kopikan atau duplikat, kemudian kita ganti nama metodenya menjadi show post by tag. Parameter di sini namanya struct sama ya. Kemudian di sini yang diganti itu relasinya menjadi text. Text ini kita cek ya supaya di model kemudian ke post. Nah, di sini sudah ada ya untuk relasinya dengan nama text. Jadi sekarang kita gunakan. Kemudian di sini untuk custom relasinya yaitu ini. Sama ya kodenya. Menggunakan paginasi. Lalu di sini yang berubah itu bagian kategori ini. Kita ganti ini menjadi variable tag. Modelnya ganti ke tag. Ininya sama. Lalu untuk kategori root di sini ganti menjadi text. Ada S-nya. Kemudian ini hapus. Kodenya tidak menggunakan ini, tetapi dari tag di sini kita gunakan scope search ya. Diisikan value-nya dari tag ini. Pilih yang title. Nah, seperti ini. Untuk scope-nya bisa dicek ya di model post. Maksudnya tag ya. Model tag yaitu ini sudah dibuatkan. Jadi di sini bisa dipakai ya atau dipanggil. Lanjut untuk parsing data kita ganti juga ini dari kategori menjadi tag. Kemudian yang kategori root ini diganti total ini text, lalu ini ke text. Ini tujuannya kalau tag ini yang tidak menggunakan S yaitu tag yang dipilih ya. Kemudian untuk data text ini yang menggunakan S berarti jamak, yaitu menampilkan data text yang berkaitan. Nantinya itu si data text ini akan ditampilkan ya di bagian sidebar. Contohnya di kategori itu ini ya. Kalau ini menampilkan kategorinya di sini. Kalau nanti di tag itu menampilkan teks ya di sini. Oke, seperti ini untuk kodenya. Kode dari metode show post by tag. Kita cek dulu. Oke, ini sesuai. Untuk search di sini jangan lupa ya tambahkan juga metode get.
supaya si kodenya itu dieksekusi ya, atau didapatkan si datanya. Save dulu. Kemudian sekarang kita pergi lagi ke route-nya, ke web.php. Nah, di sini kita buat lagi route baru. Kita kopikan aja yang ini ya, yang /text. Kopikan, pastikan di bawah. Kemudian di sini URI-nya tambahkan untuk mengisi parameter slug ini dengan nama yang sama. Seperti ini. Lalu target metodenya yaitu ke show post by tag. Harus sama ya nama metodenya. Oke, sama. Lalu di sini kita ganti juga untuk route-nya menjadi blog.post.tag. Seperti ini. Untuk memastikan, kita cek di terminal. PHP artisan route ketik 2 list, optionnya strip 2 kali name sama dengan blog. Oke, ini ya sudah terdaftar. Sekarang kita gunakan untuk route-nya. Kita buka dulu sekarang view, yaitu dari atau di dalam folder blog ya. Buka file text.blade.php. Di sini untuk menampilkan data tag ya, yaitu ini. Ketika diklik itu di sini tidak terjadi apa-apa ya, karena untuk linknya belum ditambahkan untuk route-nya. Sekarang kita tambahkan. Kemudian ke blog.post.tag. Lalu di sini ada satu parameter dengan nama slug. Diisikan dari variable tag ini, pilih atau bagian slugnya. Nah, seperti ini. Sekarang untuk linknya kita coba tes. Kita klik ke HTML. Oke, ternyata hasilnya error ya. Katanya variabel kategori itu tidak ada ya di filenya post strip kategori. Oke, di sini ada masalah ya. Sekarang kita buka lagi blog controllernya. Bagian metode show post by tag. Di sini untuk target view-nya masih ke halaman post strip kategori ya. Harusnya di sini ke post strip tag. Kebetulan untuk saat ini masih kosong ya. Masih kosong. Kita ulangi lagi. HTML masih kosong. Oke, sudah masuk ya ke halaman menampilkan data post berdasarkan tag. Sekarang kita isikan kode atau template-nya di halaman post strip tag ini. Untuk kode atau template di halaman ini hampir sama ya yang ada di file post strip kategori. Jadi kita kopikan semua, lalu pastekan. Kemudian kita ganti dari kategori ya menjadi .tag. Kopikan ini. Nah, ini ganti
seperti ini. Lalu untuk bridge cram-nya kita buat yang baru dengan nama block_post_tag. Ini juga ganti kategori menjadi tag. Sekarang kita buat dulu bridge cram-nya. Ke route lalu ke bridge cram.php. Kita kopikan yang ini yang sudah ada ya, biar cepat. Teks. Namanya block_post_tag. Kemudian ini ganti tagnya menjadi teks. Kemudian route-nya juga menjadi block.text. Oke, di sini tidak ada parameter ya. Nah, seperti ini untuk bridge cram-nya. Kalau sudah dibuatkan, tinggal ganti ya. Ini namanya. Oke, sama ya. Lanjut. Sekarang menampilkan data post-nya. Sama ya. Bisa dicek di bagian parsing data, yaitu ini post ya. Lalu di sini yang diganti itu bagian sidebar. Ini teks. Nah, di sini kita tidak menggunakan elemen UL ya. Kita hapus dari baris 63 sampai 81. Kita gunakan lagi dialektif for each, yaitu dari variabel teks ini yang ada s-nya. Untuk menampilkan datanya, kita kopikan lagi dari halaman teks ini ya. Berarti di text.b.php. Kita kopikan lagi. Dan pastikan di sini. Nah, seperti ini ya, untuk menampilkan data teksnya di bagian sidebar. Kita cek sekarang. Oke, di sini muncul ya, menampilkan data post berdasarkan tag. Ada 3 data postingan berdasarkan tag CSS. Dan di sini cuma 1 tag ya yang dipilih. Kita coba yang lain, misalkan HTML. Di sini ada 2 data post ya. Kemudian untuk teksnya, di sini ada 2 tag ya yang tampil. Ada HTML dan HTML dasar. Harusnya ini bukan kategori ya, tetapi teks. Kita ubah lagi. Bagian block.widget.text. Lalu di sini supaya ada jarak antara tag satu dengan tag lain, kita kasih di sini margin ya. Kita gunakan margin m-strip 2. Oke, cukup ya. Kita cek dulu. Oke, di sini sekarang ada jarak ya. Atau kita rubah lagi margin bagian y-nya. Y margin ke ini ya, atas bawah. Kalau saya kasih 1 aja. Oke, cukup ya. Oke, sampai saat ini berhasil menampilkan data post berdasarkan tag yang dipilih. Tutorial tidak ada. Kemudian misalkan pemrograman, ada 2 data.
dan tag yang berkaitan itu cuma satu ya. Di sini yang berkaitan itu, yang lebih dari satu itu, yaitu tag HTML. HTML dan sini HTML dasar.